Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen risiko. Di video ini kami akan memaparkan beberapa materi terkait manajemen risiko. Materi pertama ada pengertian atau definisi manajemen risiko yang akan dipaparkan oleh saudara Muhammad Zul Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zul Ikram. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko. Secara umum, manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Adapun pengertian manajemen risiko menurut para ahli, pertama, menurut Fahmi, manajemen risiko adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang tindakan-tindakan organisasi dalam mengatasi masalah berbasis manajemen yang sistematis dan menyeluruh. Yang kedua, menurut Tampu Bulon, manajemen risiko adalah satu proses yang dilakukan untuk mengakomodasi segala kemungkinan buruk dari sebuah transaksi bisnis. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Nurhapni Suliman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama yaitu risiko murni. Risiko murni adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Yang kedua yaitu risiko spekulatif. Risiko ini adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Yang ketiga yaitu risiko statis. Risiko ini muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Karakteristik risiko ini praktis tidak berubah dari waktu ke waktu. Yang keempat, risiko dinamis. Risiko dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu. Sebagai contoh, perubahan kondisi masyarakat memunculkan jenis-jenis risiko baru. Yang kelima yaitu risiko objektif. Risiko objektif adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Dan yang keenam adalah risiko subjektif, berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko. Dengan kata lain, kondisi mental seseorang akan menentukan kesimpulan tinggi rendahnya risiko tertentu. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asisa Nurfadila Rashid. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudari kita Nurhapni Suliman. Saya akan memaparkan materi yang berjudul bentuk-bentuk penanganan manajemen risiko. Bentuk-bentuk penanganan manajemen risiko ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi oleh perusahaan atau yang akan dialami oleh perusahaan. Yang kedua, asesmen risiko. Dalam tahap ini, perusahaan atau organisasi akan memberikan penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang akan didapatkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu respons risiko. Respon risiko dilakukan untuk memilih berbagai langkah atau cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah yang akan terjadi. Yang keempat yaitu implementasi. Tahap ini tidak lain adalah melaksanakan seluruh metode yang telah direncanakan. Dengan melakukan setiap metode yang telah disusun dapat mengurangi dan menanggulangi pengaruh dari setiap risiko yang ada. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, evaluasi dan review. Cara manajemen risiko yang terakhir ini adalah melakukan evaluasi dan review. Perencanaan yang telah disusun bisa jadi
dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai target. Mungkin itu saja pemaparan yang sempat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari kita Nur Fadila Anton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang contoh manajemen risiko. Yang pertama, risiko murni atau pure risk. Contoh risiko murni yaitu kecelakaan, kebakaran, dan pencurian. Yang kedua, risiko spekulasi. Contoh risiko spekulasi yaitu investasi saham, mengikuti undian, dan lainnya. Yang ketiga, risiko statis. Contohnya risiko terkena petir, merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam yang tertentu. Yang keempat, risiko dinamis. Jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum atau legal risk yang muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan akan semakin besar. Yang kelima, risiko objektif. Contohnya fluktuasi harga atau tingkat keuntungan investasi di pasar modal bisa diukur melalui standar deviasi. Misal standar deviasi return saham adalah 25% per tahun. Yang keenam, risiko subjektif. Untuk standar deviasi return pasar yang sama sebesar 25%, dua orang dengan kepribadian berbeda akan mempunyai cara pandang yang berbeda. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep risk and return serta manfaat penerapan manajemen risiko dalam perusahaan. Konsep risk and return telah lama ada dalam sejarah manajemen risiko. Pandangan lama mengatakan bahwa high risk, high return, di mana apabila perusahaan ingin profit yang tinggi, maka harus berani mengambil risiko yang besar pula. Seiring berjalannya waktu, ditemukan konsep-konsep baru yang akhirnya mengubah pandangan lama, di mana jika perusahaan ingin high return, maka perusahaan harus bisa memanajemen risiko yang timbul dan yang akan timbul. Penerapan manajemen risiko dapat membantu perusahaan dalam pencapaian visi dan misi. Manajemen risiko juga dapat mencegah perusahaan mengalami kebangkrutan. Dengan memanajemen risiko dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, serta dengan memanajemen risiko, perusahaan dapat menjaga kepercayaan dengan stakeholder. Dari pemaparan kami, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah upaya yang dilakukan secara sistematis oleh perusahaan, organisasi, atau lembaga dalam memperkecil risiko kerugian yang mungkin timbul. Dalam sebuah perusahaan, organisasi, atau lembaga, ada banyak risiko yang mengintai. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dapat dilakukan penanganan risiko, mulai dari mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul, lalu menilai dampak risiko tersebut, kemudian menetapkan cara mengatasinya, lalu menerapkan cara tersebut, hingga mengevaluasi dan mereview tindakan yang diambil. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.